Jadi pada prinsipnya bahwa penganggaran daerah itu kan mengandung 3 sistem. Ada penganggaran dengan sistem defisit berimbang dengan surplus. Kita kondisi daerah memasa yang semangat untuk membangun tapi sumber tak kurang, pasti defisit terus. Yang pasti bahwa defisit yang sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Adapun angka yang kita lihat itu akan lebih rinci nanti ada di bagian teknis di perencanaan daerah. Dan angka ini akumulasi dari tahun terbentuknya Mamasa pertama sampai hari ini. Selama terbentuk Mamasa baru terungkap hari ini karena kita ya mungkin ya masuk dalam kondisi tahun-tahun politik atau kondisi-kondisi yang dimanfaatkan orang tertentu, padahal sesungguhnya angka ini sudah terwariskan dari tahun sebelumnya. Dan yang terpenting adalah ada niat kita untuk memperbaiki anggaran itu, memperbaiki untuk meminimalisir defisit kita dengan cara yang pertama adalah kencangkan ikat pinggang kita, jangan terlalu bersemangat untuk berbelanja kalau tidak real sumber yang bisa kita gunakan. Artinya bahwa seimbangkan, kita harus berkomitmen membuat seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Kami baik di legislatif, teman-teman di eksekutif, kita semuanya harus, semua komponen masyarakat harus paham bahwa daerah kita seperti itu, sehingga jangan terlalu banyak perencanaan-perencanaan kalau itu tidak terlalu mendesak. Biarkan kita melakukan langkah-langkah untuk mengurangi defisit kita setiap tahun. Karena tidak dipungkiri, kalau ini kita tidak bisa bekerja sama semua elemen, khususnya eksekutif legislatif, bisa ya kita akan istilahnya hanya mampu membayar gaji setiap bulan, tidak mampu lagi berbuat apa-apa karena akibat perencanaan yang tidak betul. Yang kedua, tentunya kita berharap semuanya memaknai ini sebagai hal yang positif yang memerlukan sinergitas semua pihak, memerlukan diskusi yang panjang dan tidak langsung memaknai bahwa ini pekerjaan 1-2 orang, tapi pekerjaan semua pengambil kebijakan. Jadi karena itu baik eksekutif legislatif adalah pekerjaan rumah yang mesti memerlukan pemikiran-pemikiran yang sifatnya tindak lanjut, sifatnya jangka panjang, yang mau melihat daerah kita ini semua dalam kondisi aman dan stabil penganggarannya. Saya baru masuk Sekda kurang lebih 3 bulan. Dan saya mulai melihat persoalan utama di daerah kita. Persoalan utama di daerah kita adalah terlalu semangat kita membangun tanpa memperhitungkan sumber pendapatan kita. Sehingga selalu saya sampaikan setiap pertemuan, mari kita bijak melihat, baru memulai perencanaan. Real dulu kemampuan kita, baru memulai perencanaan. Karena kalau merencanakan besar, kemudian keinginan besar tanpa hasil yang maksimal, maka inilah akibatnya. Selalu kita mewarisi penganggaran yang defisit. Saya berharap dengan niat kita yang baik semua, maka ada langkah yang real, titik temu untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga penganggaran berimbang dengan sumber pendapatan kita berimbang dengan pengeluaran. Kira begitu, Pak. Kalau selama ini sebenarnya terjadinya di defisit di sektor mana saja, Pak? Kita banyak-banyak berasumsi banyak dengan PAD. Kan sumber itu ada dari transferan pusat, ada dari PAD. Kita dalam menganggarkan setiap tahun tidak pernah dicapai penganggaran kita dari PAD. Misalnya kita memperkirakan PAD tahun depan 30M. Maka kita membuat perencanaannya sumber 30M dari PAD. Ternyata dalam 1 tahun anggaran tahun berjalan ke depan itu hanya dapat misalnya 10M, maka pasti defisit lagi 20M. Dan itu yang berakumulasi terus. Iya. Artinya bahwa itulah saya bilang tadi, mestinya sudah belajar kita dari proses penganggaran sebelumnya. Kita selalu berasumsi akan ada hasil, maka dibuatlah perencanaan, ternyata tidak bisa dicapai. Dan itulah akibatnya, kita akan mengalami terus defisit. Jadi lebih baik semangat membangun, semangat membuat perencanaan itu kita kurangi. Kita hanya berurusan dengan yang sangat-sangat penting daripada
berharap sumber-sumber yang besar, membuat perencanaan besar, tapi ternyata tidak bisa kita penuhi, akibatnya itu akan menjadi defisit. Ya. Kira- Kan ada pernyataan Pak Bupati kemarin untuk tidak meninggalkan defisit, Pak. Apakah ini rasional untuk di 2023 kita share defisit? Kami optimis, tidak mungkin akan bisa tuntas, tapi yang penting bisa agak normal keadaan, tapi dengan catatan itu dalam perencanaan 2023 kita buat sejak perencanaan yang sederhana, tapi bisa mengurangi defisit kita tahun-tahun sebelumnya. Karena lagi-lagi saya sampaikan, defisit ini adalah perjalanan panjang yang dibuat dari tahun pertama terbentuk Memasak hingga hari ini. Kira begitu.